sumber energi, sumber eksistensi bagi setiap insan kepolisian. Jiwa Korsa termanifestasikan lewat perilaku setia kawan. Mereka menggunakan kosakata yang sama, mereka menggunakan cara berpikir yang sama, mereka menunjukkan ketaatan, mereka menunjukkan ketundukan, kepatuhan, keseragaman. Itulah jiwa Korsa yang harus dimiliki oleh setiap insan kepolisian. Namun berdasarkan studi, tidak dapat dipungkiri bahwa tempo-tempo ada jiwa Korsa yang muncul dalam bentuk yang menyimpang. Inilah yang oleh Profesor Farouk Muhammad disebut sebagai salah satu subkultur menyimpang, yaitu kode senyap atau code of silence. Kode senyap atau code of silence adalah istilah untuk menunjuk bahwa jiwa Korsa, sekali lagi, tempo-tempo termanifestasikan dalam bentuk penyimpangan. Misalnya, menutup-nutupi kesalahan sejawat. Contoh lain, ketaatan, kepatuhan, dan tidak memberikan koreksi kepada siapapun yang sudah memberikan perintah. Itu contoh jiwa Korsa menyimpang. Code of silence yang kalau berdasarkan riset terjadi atau bahkan sudah menjadi fenomena di sekian banyak organisasi kepolisian. Itu dimensi makro. Konsekuensinya adalah ketika kita memberikan sorotan terhadap Richard Eliezer misalnya, atau Ferdi Sambo misalnya, karena dua nama itu disebut oleh penasihat hukum, menurut saya kita tidak bisa abai terhadap jiwa Korsa ini, termasuk kemungkinan adanya jiwa Korsa menyimpang yang mereka lakukan. Karena tadi saya katakan, jiwa Korsa merupakan sumber stamina yang mutlak harus dimiliki oleh setiap insan kepolisian. Itu dimensi makro. Dari dimensi makro, semestinya saya pindah ke dimensi mikro. Tapi dengan segala hormat, karena saya tidak kenal saudara Richard Eliezer, dan saya tidak pernah berinteraksi sedikit pun dengan beliau, maka praktis saya tidak bisa memberikan ulasan terkait dengan dimensi mikro, yaitu terkait individu yang bersangkutan. Ya, menarik tadi karena Ali di samping tadi, sebelum Ali kan dari ahli psikologi sudah menyampaikan terkait dengan kepatuhan ya dari profil dari seorang Richard Eliezer. Bagaimana ahli psikologi forensik menilai keterangan apa yang disampaikan terkait dengan disampaikan sebelumnya kaitannya dengan mikro? Izin majelis, saya tidak dalam komisi tidak bisa menilai ya paparan dari ahli yang lain. Baik. Jadi mendengar, setelah mendengar saya hanya bisa memberikan perspektif atau perspektif terkait dengan dimensi makro. Ya. Dimensi mikro saya kesampingkan karena saya tidak kenal. Baik. Lalu saya pindah ke dimensi meso. Yaitu interaksi antara dua nama yang dari saudara penasihat sebutkan, yaitu Richard Eliezer dan Ferdi Sambo. Tadi seingat saya saudara penasihat hukum menyebut kata tekanan. Ya. Tekanan bahwa Richard Eliezer disebut melakukan sebuah perbuatan pidana. Relasi saya ada di dimensi meso ya sekarang, dimensi meso yaitu interaksi antara dua orang, yaitu interaksi antara Richard Eliezer dan Ferdi Sambo. Situasi tekanan yang tadi disebut oleh saudara penasihat hukum di dalam Khazanah Psikologi Forensik saya terjemahkan menjadi superior order defense, yaitu bagaimana seorang pelaku membela dirinya dengan mengklaim bahwa perbuatannya tidak lain tidak bukan adalah akibat adanya sebuah tekanan. Tujuan Ferdi Sambo pakai seragam dinas saat eksekusi Brigadir J dibongkar oleh saksi ahli, ternyata untuk hal ini. Sidang lanjutan terdakwa Barada E yang digelar pada Senin 27 Desember 2022 kemarin begitu menyita perhatian publik. Dalam sidang lanjutan kemarin, terdakwa Barada E diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi ahli guna meringankan vonis hakim. Total ada 3 saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa Richard Eliezer dalam sidang lanjutan kemarin. 3 saksi ahli tersebut adalah Guru Besar Filsafat Moral Profesor Dr. Romo Frans Magdis Suseno SJ,
psikolog klinik dewasa Lisa Marie Japri, dan psikolog forensik Dr. Reza Indragiri Amril M.Grip. Namun ada satu ahli yang keterangannya sangat mencuri perhatian majelis hakim. Saksi ahli tersebut adalah psikolog forensik Dr. Reza Indragiri Amril yang mengungkapkan bahwa pakaian yang dikenakan Verdi Sambo saat mengeksekusi Brigadir J ternyata ada tujuannya. Seperti yang diketahui saat Verdi Sambo datang ke Duren 3 untuk mengeksekusi Brigadir J, ia terlihat menggunakan seragam kepolisian lengkap. Menurut ahli saksi Reza Indragiri Amril, hal tersebut ternyata ada kaitannya dengan perintah penembakan yang tidak mampu ditolak oleh Richard Eliezer. Reza Indragiri Amril menggunakan teori penelitian dari seorang ilmuwan yang bernama Stanley Milgram. Milgram khusus meneliti tentang bagaimana orang bisa patuh untuk melakukan perbuatan jahat di dunia. Sebelum melakukan penelitian itu, ia terlebih dulu melakukan survei terhadap pihak profesional, ujar Reza Indragiri Amril. Saksi ahli psikolog forensik tersebut kemudian menjabarkan bahwa menurut Milgram, ada 5 unsur yang bisa membuat seseorang tunduk pada perintah meskipun hal itu adalah perintah untuk melakukan kejahatan. Dari kelima perintah tersebut, salah satunya adalah pakaian yang dikenakan oleh pemberi perintah salah satu kasus, dalam hal itu Verdi Sambo. Reza Indragiri Amril kemudian memberikan contoh dari eksperimen yang pernah dilakukan oleh ilmuwan Stanley Milgram, di mana saat melakukan penelitian, Milgram memberikan perintah dengan mengenakan baju kebesarannya sebagai ilmuwan dan mengenakan baju biasa. Ternyata hasilnya berbeda. Dalam situasi tertentu, eksperimentator memberi perintah tidak pakai kostum peneliti warna putih, tapi pada situasi lain pakai kostum warna putih. Ternyata ada perbedaan tingkat kepatuhan bahwa pada subjek wanita tersebut memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi ketika eksperimentator, yaitu pemberi perintah, menggunakan kostum sebagai peneliti, jelas Reza Indragiri. Dan kostum saat menggunakan sangat berpengaruh tingkat kepatuhan tubuhnya. Lalu jika dikaitkan dalam kasus ini, bisa terjawab kenapa Richard Eliezer tidak bisa menolak perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Salah satunya karena Verdi Sambo mengenakan pakaian dinas lengkap, sehingga secara tidak langsung membuat kepatuhan terdakwa Richard Eliezer menjadi lebih tinggi.